Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, khususnya tim Jagonet ya. Jadi kali ini saya mau sharing sedikit tentang ini ilmu dasar ya, sebenarnya sharing ilmu ya. Jadi di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ini hanya sharing saja. Jadi ini ada fakta menarik teman-teman tentang bisnis khususnya. Jadi 2 dari 10 orang, saya ulangi 2 dari 10 orang itu bisa sukses besar jualan ya. 2 dari 10 orang itu bisa sukses besar jualan, artinya dia bisa jago jualan dan sukses gitu ya. Dan 9 dari 10 orang bisa melakukan referensi ya. 9 dari 10 orang bisa melakukan referensi, artinya referensi ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh hampir semua orang ya. Saya sebut hampir semua orang karena memang kadang kita nggak sadar setelah melakukan hal itu, kadang kita nggak ngeh gitu ya sudah melakukan referensi gitu. Misal contoh, teman-teman datang ke sebuah restoran atau datang ke rumah makan atau ke warung bakso misalnya gitu ya, kemudian teman-teman makan dan merasakan hal yang pengalaman yang menyenangkan ya, entah baksonya enak, entah si mamangnya ini ganteng misalnya gitu ya, atau misalnya entah tempatnya enak dan sebagainya. Nah kemudian teman-teman mereferensikan posting di media sosial atau sharing dimanapun gitu ya, itu sering dilakukan oleh banyak orang yang saya tahu itu gitu ya. Nah kemudian karena teman-teman posting itu, jadi orang-orang banyak yang kepo ya, banyak yang pengen tahu gitu ya, dan mereka akhirnya datang ke warung bakso tersebut ya. Nah ini adalah proses referensi yang kadang kita nggak sadar gitu ya. Nah, eh, kalau kita misalnya nggak dalam rangka bisnis, akhirnya teman-teman yang nggak dapat apa-apa gitu ya, yang dapat untungnya ya pasti warung baksonya makin viral, makin banyak pembelinya. Ya. Seperti itulah referensi gitu. Artinya semua orang bisa melakukan referensi. Yang menjadi problem sekarang itu adalah kebanyakan orang, kebanyakan teman-teman mitra khususnya itu bingung harus mulai apa, gitu, harus bagaimana. Saya tahu referensi itu bisa, cuman harus bagaimana. Makanya saya bikin satu buah bisa dibilang map ya atau pola ya. Jadi kalau teman-teman bisa menguasai ini, sudah bisa paham bagaimana cara pola referensi ya gitu ya. Ini insya Allah teman-teman bisa melakukannya di mana saja, kapanpun ya. Teman-teman juga akan meningkatkan rasio closing yang luar biasa untuk bisnis teman-teman. Gitu. Nah, ada 3 poin ya, 3 poin penting yang saya rangkum. Jadi teman-teman bisa lihat nanti mungkin saya akan bikinin saya akan bikinin visual grafisnya ya supaya mudah dipahami. Ini hanya cerita-cerita saja. Jadi untuk poin 1 ini adalah yakin. Teman-teman harus yakin dulu gitu ya. Itu paling penting. Sebelum teman-teman mereferensikan sesuatu gitu ya, teman-teman harus yakin dulu dengan apa yang mau direferensikan. Kalau belum yakin ya gimana mau meyakinkan orang gitu ya, gimana orang tersebut tertarik dengan apa yang kita informasikan, apa yang kita referensikan gitu. Jadi teman-teman yakin dulu. Itulah kenapa pola dasar dari bisnis itu adalah PCA ya, pakai, ceritakan, ajak. Nah, pakai itu paling pertama karena kita supaya punya testimonial sendiri, punya pengalaman sendiri dari produk yang kita beli, yang kita pakai sendiri gitu ya. Karena itu adalah modal kita untuk mereferensikan. Seperti saya dulu waktu zaman awal-awal, saya karena tertarik dari awal tuh sama produk eco racingnya, karena kebetulan saya juga memang hobi otomotif, jadi ya saya pakai produknya, saya rasakan bener-bener gimana sih nih produk ini bekerja gitu ya, bagaimana sih caranya supaya produk ini bisa eh, menghemat, bisa bikin tenaga jadi lebih enak gitu ya. Ternyata setelah saya pelajari, oh seperti ini. Nah, setelah saya paham, saya pakai bahkan sudah 2 tahun ini sampai sekarang gitu ya. Saya dengan mudahnya menceritakan pengalaman saya gitu dari produk dulu aja gitu. Nah, ini pun sama ya, teman-teman yakin dulu dengan produknya, teman-teman pakai dulu produknya, apa sih yang bisa dirasakan, manfaat apa yang bisa dirasakan dari produk tersebut gitu. Entah apapun produknya terserah teman-teman, yang penting emang teman-teman bisa menguasai ya, ada eco farming, ada eco racing atau apapun lah ya, terserah. Jadi teman-teman pastikan punya testimonial pribadi gitu ya, punya testimonial pribadi dari produk tersebut. Nah kemudian teman-teman juga harus terus update wawasan tentang bisnis ya. Sekarang banyak sekali bisnis-bisnis konvensional, bisnis penjualan langsung seperti PTBS, kemudian juga bisnis-bisnis digital ya, dan macam-macam gitu ya. Dan mereka juga punya konsep sendiri gitu. Nah, teman-teman harus update terus wawasan. Biasanya bisa sharing sama upline leadernya, bisa sharing sama sesama mitra usaha. Itu bisa sharing
gitu ya. Teman-teman intinya emang sering berkomunikasi dengan mereka, dengan orang-orang yang memang bergelut di bidang bisnis yang sama gitu. Jadi kalau kita mau tambah pinter, tambah wawasan, kita harus bergaul sama pebisnis juga gitu kan, supaya kita ada transaksi informasi di situ, ada wawasan yang bertambah terus, ilmu yang bertambah terus, seperti itu. Jadi kita bisa mengedukasi. Nah kemudian supaya kita yakin juga, kita harus tahu nih tentang sistem bisnis ya, tentang sistem bisnis, tentang perusahaan yang menjadi kendaraan usaha kita gitu. Teman-teman harus tahu, intinya menguasai ini supaya makin yakin gitu ya. Perusahaan itu punya visi misi apa, perusahaan itu ownernya siapa, siapa sih sosok owner ini gitu ya. Program-program apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan, kebaikan apa yang sudah perusahaan berikan, yang sudah perusahaan buktikan kepada masyarakat dan memang berdampak baik untuk masyarakat, untuk mitra-mitranya dan semuanya. Itu harus kita ketahui, harus kita pahami di situ, supaya kita semakin yakin bahwa apa yang kita informasikan, apa yang kita referensikan ini adalah sebuah hal yang baik untuk mereka, untuk orang yang kita referensikan, seperti itu. Nah, kemudian yang poin kedua adalah dukungan visual, ya. Jadi visual ini kan artinya kita penglihatan ya. Jadi orang itu supaya makin yakin, supaya kita yakin apa yang kita referensikan, minimal ada visual yang bisa dilihat oleh orang, ya, oleh seseorang tersebut. Ya. Entah apa, misalnya kalau saya di sini seragam, ya kita pakai seragam atau merchandise dari perusahaan, ya PT Best Eco Racing gitu ya. Saya sering banget pakai seragam Eco Racing. Bahkan kalau teman-teman tahu dulu waktu saya masih kerja di perusahaan sebelumnya, saya itu setiap hari Sabtu kan pakaiannya bebas. Saya selalu menggunakan seragam Eco Racing, ya. Sampai teman-teman atau tetangga ya, tetangga di kantor ruko itu pernah nanya, kok seragamnya beda sih hari Sabtu. Jadi saya sudah mendeklarasikan diri bahwa Sabtu Minggu itu adalah jadwal saya berbisnis, seragam saya ganti. Nah itu contohnya. Jadi setiap saya Sabtu Minggu saya pakai seragam, dan alhamdulillah dengan begitu banyak sekali orang yang bertanya gitu kan, Eco Racing itu apa sih gitu kan, itu bisnis apa sih gitu. Akhirnya kita punya kesempatan untuk menjelaskan, untuk mereferensikan karena dari visual gitu. Itu mempengaruhi juga sih gitu ya. Nah kemudian kita bawa juga dokumen-dokumen seperti flip chart, proposal dan lain sebagainya gitu kan, tentang eco racing dan eco farming misalnya gitu ya. Kita bawa itu untuk membuktikan bahwa ini loh ada visualnya ya, ada kantornya ini gitu ya. Kemudian inilah sistem bisnis seperti ini, kita ceritakan dalam bentuk visual. Jadi bukan hanya omongan saja gitu ya, bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan betul-betul ada gambarnya gitu. Nah untuk meyakinkan lagi kita pakai video dan foto. Makanya teman-teman selalu simpan video, foto testimonial atau produk atau company profile di handphone atau di laptop ya. Karena suatu saat ketika kita berdiskusi dengan orang, atau misalnya kita nggak sengaja ngobrol dengan orang deh, kita mereferensikan bisnis yang kita bawa gitu ya. Nah teman-teman sudah punya tuh file-file apa namanya tentang video, tentang company profile, testimonial produk dan sebagainya gitu ya. Itu mendukung sekali secara visual. Proses referensinya itu semakin matang gitu ya. Nah terakhir di ketiga ini adalah menyamakan ya, menyamakan sudut pandang, menyamakan pendapat. Kalau misalnya kita bicara soal sudut pandang, itu pasti akan ada perbedaan ya. Misalnya oke, teman-teman misalnya mereferensikan ke orang yang butuh usaha, tapi kalau misalnya mereka menemukan oh konsepnya beda ya, nggak kayak konvensional ya, atau gimana, mungkin akan terjadi perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang ya, karena emang wajar di sini wawasan orang beda-beda gitu ya. Nah di sini tugas kita adalah menyamakan gitu ya. Jadi ketika banyak orang berbeda pendapat, banyak orang yang berbeda pikiran, mindset dan lain sebagainya, sesungguhnya mereka itu punya satu kesamaan, kita dan mereka itu punya satu kesamaan, yaitu ingin penghasilan ya, ingin sukses, ingin lebih makmur, sejahtera. Itu yang mereka inginkan. Nah dari bisnis yang kita referensikan inilah solusinya yang bisa ditawarkan gitu ya. Jadi samakan dulu ya, karena kalau perbedaan itu pasti ada, perbedaan itu pasti ada. Tapi kalau kita sudah menyamakan, sudah dapat kesamaan dari apa yang kita tawarkan ya, misalnya teman-teman banyak sekali yang pengen punya kendaraan, rumah ya, pengen lunas hutangnya, tapi teman-teman bingung kan akhirnya untuk mewujudkan itu semua, untuk mendapatkan, untuk meraih itu semua. Nah makanya dari bisnis yang kita referensikan ini, insya Allah semuanya akan bisa kita capai ya. Karena apa? Bisnis yang sedang kita referensikan ini sudah menyiapkan sistemnya, sudah menyiapkan kendaraannya ya, sudah menyiapkan programnya. Kita hanya tinggal jalankan saja dengan pola seperti ini juga gitu ya. Itu sederhananya seperti itu. Jadi kalau orang-orang sudah tahu kesamaan dari kita dan dia gitu, bahwa kita tuh punya problem yang sama, dan kita tuh lagi sama-sama juga untuk mencari solusinya, untuk meraih
solusinya, maka mereka juga insya Allah akan terbuka dan akan sedikitnya mempelajari lah gitu ya, untuk bisa mempelajari bisnis ini secara lebih matang lagi, secara lebih lengkap lagi gitu ya. Jadi ini paling 3 poin ini nanti akan saya bikin grafis visualnya supaya teman-teman juga bisa lebih memahami ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan ini emang harus dilatih ya, emang harus dilatih. Teman-teman juga harus mulai belajar tentang terutama soal keyakinan ini ya. Keyakinan ini harus penting, ini menjadi basic sekali, dan ini di poin pertama harus tahu ya. Kita harus paham, harus punya testimoni pribadi, harus paham juga tentang perusahaan kita sendiri ya, company profile kita tuh sendiri harus paham gitu ya. Terus juga harus punya harus paham juga tentang sistem bisnisnya. Secara singkat saja sih, nggak usah detail, tapi harus paham setidaknya gitu ya. Jadi teman-teman bisa mudah mereferensikan kepada semua orang, dan orang lain pun bisa mudah menduplikasi. Karena itu intinya sih gitu ya. Percepatan akan terjadi di bisnis teman-teman semua. Ya, itu aja paling sharing saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan punya ya sedikitnya ada gambaran lah ya untuk bisa lebih mengupgrade, meng-scale up lagi khususnya skill kita, supaya kita makin bisa lebih tumbuh lagi bisnisnya. Amin ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.